Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Maulidina dari program studi Administrasi Bisnis akan memaparkan materi terkait UMKM. UMKM memainkan peran besar dalam bidang ekonomi dan juga sosial di Indonesia. Kontribusi di bidang ekonomi, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan di Indonesia. Sedangkan untuk dampak sosialnya, UMKM membantu pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Mereka menjadi pilar utama dalam pemerataan kesejahteraan dan juga pengurangan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya ada contoh produk dan jasa unggulan UMKM. Pada dasarnya memang produk dan jasa UMKM itu sangat beragam. Mulai dari makanan khas daerah misalnya, atau kerajinan tangan, atau bisa juga layanan jasa yang inovatif. Ada dua contoh UMKM yang ada di Kota Sukabumi yang sukses. Yang pertama di bidang makanan ada Moi Pudings, adalah contoh UMKM yang sukses menciptakan produk kreatif yang bernama Sleepy Baby Bear Pudding. Produk ini menggabungkan rasa dan kemasan yang menarik juga. Sedangkan di bidang jasa, ada Dianterin. Dianterin ini adalah layanan pengantaran lokal yang berhasil memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar dan membangun loyalitas pelanggan, terutama di WhatsApp. Ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal dan akses pendanaan. Karena memang banyak UMKM juga kesulitan mendapatkan modal usaha karena kurangnya akses ke lembaga keuangan. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan juga pendidikan. Pelaku UMKM seringkali belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Yang ketiga, persaingan dengan produk impor. Produk impor yang murah seringkali menjadi ancaman bagi UMKM lokal yang ada di sekitar. Yang keempat, karena kurangnya perlindungan hukum. Ternyata memang banyak UMKM belum mendaftarkan produk mereka ke HKI atau Hak Kekayaan Intelektual sehingga rentan terhadap plagiarisme. Yang kelima, minimnya pemanfaatan teknologi. Sebagian besar UMKM belum memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar mereka. Untuk membantu UMKM mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti yang pertama, peningkatan akses pendanaan, yaitu memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Bisa juga menggalakkan program KUR atau kredit usaha rakyat untuk UMKM. Yang kedua ada pelatihan dan juga pendidikan, mengadakan pelatihan keterampilan manajerial seperti keuangan, pemasaran, dan juga inovasi produk. Atau bisa juga memberikan pendampingan untuk membantu UMKM menyusun rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, perlindungan hukum. Mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk mereka ke HKI dan juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan merek dagang dan hak cipta mereka. Yang keempat, penguatan jaringan kolaborasi, membantu kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar untuk memperluas akses pasar dan juga memfasilitasi kolaborasi antar UMKM untuk berbagi sumber daya dan juga pengetahuan. Yang kelima ada digitalisasi dan teknologi, yaitu memberikan pelatihan terkait e-commerce dan pemasaran digital dan juga mengembangkan platform digital untuk memudahkan UMKM memasarkan produk mereka. Selanjutnya akan membahas terkait pengertian UMKM 4.0. UMKM 4.0 adalah transformasi UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga inovasi dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen UMKM. Ciri-ciri UMKM 4.0 adalah memanfaatkan e-commerce untuk penjualan, menggunakan media sosial untuk pemasaran, atau penerapan sistem pembayaran digital seperti KRIS atau e-wallet, memanfaatkan aplikasi manajemen bisnis seperti keuangan atau stok barang.
Langkah-langkah transformasi UMKM ke 4.0 adalah yang pertama digitalisasi proses. Gunakan software atau aplikasi untuk pencatatan dan manajemen. Kedua, pemasaran online. Bangun kehadiran digital melalui marketplace dan media sosial. Yang ketiga, pengelolaan keuangan modern. Gunakan layanan perbankan digital dan aplikasi pembukuan. Selanjutnya, pelatihan teknologi. Tingkatkan literasi digital pemilik dan juga karyawan. Contoh penerapan toko offline menjual produk melalui Shopee atau Tokopedia. Kemudian promosi menggunakan Instagram Reels atau TikTok. Tapi pengiriman barang dilakukan melalui aplikasi logistik seperti Gojek atau Grab. Jadi kesimpulannya, transformasi UMKM ke UMKM 4.0 adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing di era digital. Kuncinya adalah adaptasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi secara maksimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih paham mengenai UMKM. Terima kasih.